Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap belajar? Siap ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa sebelum belajar baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Saat ke sekolah, Ino kadang diantar oleh ayahnya naik motor. Nah, Ino sudah tahu cara menjaga keselamatan diri saat berkendara motor ya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap pengendara lainnya. Nah, selain itu juga kita harus memakai helm ya. Ketika menggunakan sepeda motor kita harus menggunakan helm, jaket, dan menggunakan sepatu ya supaya lebih aman, terhindar dari kecelakaan. Kita lihat pada yang mengamati di situ ada dua gambar ya. Gambar pertama itu ada seorang ayah dan anaknya sudah memakai helm ya, sudah menggunakan helm. Sedangkan gambar yang kedua itu ada dua pengendara, mereka sedang mengobrol sambil membawa motor ya. Mereka juga tidak menggunakan helm, tidak menggunakan pelindung diri ya. Jadi untuk yang gambar dua itu salah ya, harusnya sesuai dengan gambar pertama. Kalau gambar pertama itu sudah mematuhi aturan keselamatan berkendara. Nah, seperti itu ya. Jadi yang beri tanda centang gambar yang ini. Kita lanjut. Untuk ayo membaca di sini kita baca bersama-sama ya. Nanti kalian di rumah baca juga sendiri ya, supaya lebih lancar lagi membacanya. Di hari libur, ayah juga sering mengajak Ino jalan-jalan dengan motor. Seperti pada hari Sabtu minggu ini, Ino diajak ayah menonton pertunjukan seni budaya di balai kota. Nah, bacalah teks perjalanan Ino berikut. Menyaksikan pertunjukan seni budaya. Di balai kota diadakan pertunjukan seni budaya. Ino dan ayah datang menyaksikannya. Mereka berangkat dari rumah naik sepeda motor. Ino dan ayah menggunakan helm ya. Helm berguna untuk melindungi kepala jika terjatuh. Sesampainya di balai kota, pengunjung sudah sangat ramai. Ayah mengingatkan Ino agar berhati-hati membawa barang bawaannya. Ayah mengingatkan Ino agar jangan sampai barang dicuri oleh orang lain. Nah, di bawah bacaan ini di sini ada beberapa pertanyaan mengenai bacaannya ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pertunjukan apa yang ada di balai kota? Nah, tadi pertunjukan seni budaya ya. Nanti kalian tulis di sini jawabannya. Siapa yang datang ke balai kota? Yang datang tadi si Ino dan ayahnya ya, datang untuk menyaksikannya. Lalu kapan mereka ke balai kota? Mereka ke balai kota pada hari Minggu ya, Sabtu dan Minggu. Bagaimana situasi di balai kota? Pada saat itu situasinya sangat ramai ya, pengunjungnya sudah sangat ramai. Mengapa kita harus berhati-hati membawa barang saat di tempat ramai? Karena bisa dicuri oleh orang ya, banyak penjahat. Jadi kita harus hati-hati saat membawa barang bawaan, terutama barang bawaan yang penting. Kita lanjut ya, nanti kalian isi ini. Kita lanjut pada yang mendengarkan. Di sini ada Ino selalu mengikuti pesan orang tua dan guru untuk selalu menjaga keselamatan di jalan. Seperti sebulan yang lalu, Ino berwisata menggunakan bus. Bu guru mengingatkan untuk patuh aturan keselamatan. Dengarkan cerita yang akan dibacakan bu guru ini. Menjaga keselamatan saat di bus. Ino dan teman-teman akan pergi ke museum sejarah. Mereka naik bus menuju ke tempat wisata. Murid-murid diingatkan ibu guru agar mematuhi aturan keselamatan selama di perjalanan. Saat memasuki bus, murid-murid naik dengan tertib. Semua duduk pada kursi dengan baik. Tidak ada yang bergantungan atau duduk pada sandaran punggung. Di dalam bus, mereka duduk berdasarkan kelompok. Kelompok dipilih oleh ibu guru. Dalam satu kelompok berbeda-beda suku bangsa, mereka tetap rukun dan saling menghormati ya. Ketika turun dari bus, semua antri dan tidak saling mendorong. Semua murid menyadari arti menjaga keselamatan di perjalanan. Mereka tidak mau hal yang tidak diinginkan akibat tidak mematuhi aturan dari keselamatan. Nah, oleh karena itu kalian juga ketika mau bepergian kemanapun, terutama ketika menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi,
harus tetap mematuhi aturan keselamatan di perjalanan ya, supaya selamat sampai tujuan. Nah, sekarang kita lanjut, kita jawab beberapa pertanyaan ini ya, bersama-sama. Kemana Ino dan teman-teman akan pergi? Tadi Ino dan teman-temannya akan pergi ke Museum Sejarah ya. Siapa yang mengingatkan untuk mematuhi aturan keselamatan? Yang mengingatkannya tadi adalah ibu gurunya ya. Mengapa murid-murid mematuhi aturan keselamatan di dalam bus? Karena mereka tidak mau hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Tidak mau terjadi kecelakaan dan lainnya yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana murid-murid menjaga persatuan di dalam bus? Nah, mereka untuk menjaga persatuan di dalam bus, mereka saling menghargai ya. Tadi saat mengantri mereka tidak saling mendorong. Nah, seperti itu kalian juga bisa melakukan hal tersebut ya. Kita lanjut pada Kini Aku Tahu. Di sini Ino dan teman-temannya tiba di museum. Di pintu museum, ibu guru membagikan tiket masuk. Pada tiket masuk tertulis harga tiket sebesar Rp5.000 ya, ini tiketnya. Perhatikan penulisan harga yang dicetak tebal di atas. Ini 5.000. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dengan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, untuk yang pertama ini untuk 2000 ribuan ya, jadi 2.000 ini nih dibacanya 2000. Kalau ini 50.000 ya, jadi titiknya berada di setelah angka 50 ya. Kalau ini 100.000, titiknya berada di antara 100 dan 03. Nah, jadi tanda titik ini digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan ya, yang menunjukkan jumlahnya. Kan tadi di sini jumlahnya ini ada 2000, 50.000 dan 100.000 ya. Nah, seperti itu. Untuk yang ini, tugas di bawahnya ini kalian kerjakan ya. Pilih bilangan yang di sebelah sini, sebelah kanan, yang tepat untuk melengkapi pernyataan di sebelahnya. Paham ya? Kita lanjut. Untuk yang ayo menulis yang ini tidak usah. Nah, untuk yang ayo berkreasi ini membuat bus dari kertas ya. Nanti kalian boleh baca cara membuat bus dari kertas ini. Alat dan bahan yang dibutuhkannya ada apa saja, kalian boleh baca ya. Kita lanjutkan pada ayo berlatih. Ino ke Museum Sejarah sebulan yang lalu. Tentu kamu ingat. Nah, satu bulan ada 30 atau 31 hari ya, berbeda-beda setiap bulannya. Ada bulan, dalam satu bulan itu ada 4 minggu. Satu minggu itu sama dengan 7 hari. Satu bulan ada 30 atau 31 hari ya. Satu bulan ada 4 minggu, harus diingat ya. Nah, nanti kalian kerjakan contoh-contoh soal berikut ini ya. Ini berkaitan dengan bulan, hari, dan minggu ya. Nanti kalian ingat kata kuncinya yang ini ya. Kita lanjut pada pembelajaran 4. Ino sedang libur semester. Ino dan keluarganya akan berlibur ke rumah nenek dan kakek. Rumah nenek dan kakek Ino berada di Yogyakarta. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah perjalanan Ino yang dibacakan gurumu. Berlibur ke Jogja. Ino dan keluarga akan berlibur ke rumah nenek dan kakek di Jogja. Mereka pergi naik pesawat terbang. Ino dan Airin senang sekali. Di dalam pesawat terbang, Ino dan keluarga duduk di kursi yang sesuai dengan nomor pada tiket. Mereka lalu memakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman harus terpasang saat pesawat terbang, lepas landas dan mendarat. Sebelum terbang, pramugara atau pramugari menjelaskan cara memakai alat-alat keselamatan di pesawat dan kondisi kapan alat itu digunakan. Penumpang pun diingatkan harus mematikan telepon genggamnya. Bila tidak dimatikan, telepon genggam dapat mengganggu komunikasi pilot. Penumpang juga diminta berdoa sebelum pesawat terbang lepas landas ya. Nah, tadi dalam teks ini itu ada beberapa aturan keselamatan pada saat
kita naik pesawat terbang yang harus kita patuhi ya, seperti memakai sabuk pengaman, lalu mematikan telepon genggam, lalu berdoa sebelum terbang lepas landas ya. Nah, itu dia tadi beberapa harus diperhatikan pada saat kita naik pesawat ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai bacaan tadi. Kita jawab bersama-sama ya. Di kota manakah nenek dan kakek Ino berada? Tadi kakek dan nenek Ino berada di kota Yogyakarta ya. Dengan apa keluarga Ino pergi berlibur ke rumah nenek dan kakek? Nah, mereka naik pesawat terbang ya. Mengapa nomor kursi harus sesuai dengan nomor pada tiket? Nah, agar tidak salah duduk ya, jangan kan tempat duduknya sudah disesuaikan nomor duduknya, jadi agar tidak menduduki kursi orang lain. Apa yang harus terpasang saat pesawat terbang mendarat? Nah, harus memakai sabuk pengaman ya. Bagaimana cara menjaga keselamatan dalam penerbangan? Tadi memakai sabuk pengaman ya, mematikan telepon genggam. Lalu tadi ada apa lagi? Duduk sesuai nomor tiket dan lain-lain ya. Nanti kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Untuk yang ayo berkreasi di sini membuat pesawat terbang dari kertas. Nanti boleh kalian baca ini teksnya. Dibaca sampai selesai cara membuatnya ya. Kita lanjut pada kini aku tahu. Perhatikan dua kalimat berikut. Keluarga Ino berangkat dengan pesawat pada pukul 8.00. Mereka tiba di Yogyakarta pada pukul 9.00. Perhatikan penulisan waktu yang dicetak tebal di atas. Nah, ini pukul 8 dan pukul 9 ya. Penulisan waktu ini terdiri dari bilangan jam dan menit ya. Untuk bilangan jam itu yang depan. Yang ini itu bilangan jam ya. Sedangkan yang belakangnya ini yang dua angka di belakang titik ini bilangan menit ya. Kedua bilangan dipisahkan dengan tanda titik. Nah, ini dia tadi. Jadi, tanda titik tidak hanya digunakan untuk di akhir kalimat saja ya, melainkan juga bisa untuk memisahkan tadi nilai uang ya. Lalu yang ini untuk memisahkan waktu jam ya. Nah, untuk ayo menulis ini kalian tulis 5 kalimat yang menggunakan tanda titik yang memisahkan bilangan, jangan dicampur ya, misalnya 2 jam. Nah, untuk ayo menulisnya kan tadi itu untuk memisahkan yang kelipatan ribuan ya, yang uang. Nah, berarti kalian di sini dicampur. Yang misalnya yang jamnya 2, yang memisahkan kelipatan ribuannya 3, atau boleh sebaliknya. Jadi jangan hanya yang jam saja ya. Jadi yang jam sama yang kelipatan ribuan, tapi dikerjakannya di sini. Ininya diganti ya. Jadi jam dan kelipatan ribuan di sininya tulisannya. Jadi jam dan kelipatan ribuan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Pada kini aku tahu. Keluarga Ino tiba di kota Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019. Bila mereka berlibur selama 10 hari, maka mereka akan pulang pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019. Tahukah kamu penanggalan pada kalender ditentukan berdasarkan hari, bulan, minggu, dan tahun ya. Mari kita ingat kembali bilangan-bilangan dalam kalender. 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, dan 1 tahun itu ada 18 bulan ya, mulai dari Januari sampai Desember. Selain bilangan-bilangan di atas, terdapat nama-nama hari dan bulan ya. Kamu telah memahami nama-nama hari. Dapatkah kamu menyebutkannya nama-nama bulan secara berurutan? Mari kita hafalkan bersama-sama. Jadi tadi kalau nama-nama hari ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, ada 7. Kalau nama-nama bulan ada 12. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini dia ada 12 ya. Kalian semua harus sudah hafal. Nah, kita lanjutkan pada ayo berlatih maksud ibu. Nah, kalian kerjakan soal-soal
pada latihan ayo berlatih ini ya. Sampai dengan nomor 5. Nah, untuk ayo bercerita ini tidak usah. Nah, itu dia tadi tugas-tugas dari Ibu untuk hari ini. Kalian kerjakan tugas-tugas dengan baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.